Happy Sword Family yang dikasihi Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Pagi ini saya mau mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk mengenal sejarah bangsa Israel. Dan kita dapat membacanya di dalam Mazmur 78. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Ulangan 14 ayat 2. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Bangsa Israel terdiri dari 12 suku. Mereka ini adalah anak-anak Yakub: Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, dan Naftali, Gad, Asyer, Yusuf, Benjamin. Kejadian 35 ayat 22b sampai 26. Perjalanan bangsa Israel dimulai pada saat Yakub dan anak cucunya masuk ke Mesir. Setelah Yusuf meninggal, dan bangkitlah raja baru yang tidak mengenal kredibilitas Yusuf. Sejak itu bangsa Israel diperbudak. Saat mereka ditindas, mereka berseru pada Tuhan. Tuhan mendengar seruan mereka dan mengutus Musa untuk menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka berjalan di padang gurun, dituntun oleh Tuhan dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Tuhan mengikat perjanjian dengan bangsa Israel untuk tidak meninggalkan Tuhan dan tidak berbakti kepada Allah lain. Keluaran 23 ayat 20 sampai 33. Tetapi bangsa Israel melanggar perjanjiannya dengan Tuhan. Mereka membuat anak lembu emas dan sujud menyembah kepada lembu emas. Tuhan berkata, bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, tidak menurut. Mereka memberontak terhadap Tuhan dengan tidak mempercayai Tuhan akan memberikan tanah perjanjian dan bersungut-sungut meminta kembali ke Mesir. Ini merupakan sebagian sejarah dari bangsa Israel. Mari kita mau buka di dalam Wahyu pasal 7 ayat 5 sampai 8. Jika kita memperhatikannya, ada dua suku Israel yang namanya tidak ditulis. Dua suku itu adalah suku Dan dan suku Efraim. Efraim dan Manasye adalah anak Yusuf. Tuhan menghapus nama mereka karena mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan menyembah kepada Allah bangsa lain. Ulangan 29 ayat 18 sampai 20. Hakim-Hakim 18 ayat 30 berkata, Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu. Ayat 31a. Demikianlah mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan yang telah dibuat Mika itu. Bani Efraim, pemana-pemana yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mazmur 78 ayat 9 sampai 10. Ayat 67b, suku Efraim tidak dipilihnya. Mari Happy Sword Family yang dikasihi Tuhan, pelajaran dari sejarah bangsa Israel mengajarkan kita untuk jangan mengulang kesalahan yang dilakukan oleh suku Dan dan suku Efraim. Kita cek posisi hati kita saat ini. Apakah kita tetap menyembah kepada Tuhan atau kita sedang memberontak terhadap Tuhan? Hukuman terakhir dalam Wahyu 20 ayat 15 berkata, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Yosua 24 ayat 15 berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Biar firman ini merema di hati anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.